Yo, Sobat Bola Santuy. Lu udah siap belum buat ngelihat Garuda Muda terbang tinggi lagi di pentas ASEAN? Edisi 2025 Piala AFF U23 siap digelar, dan kabarnya Indonesia bukan cuma ikut, tapi jadi tuan rumah, bro. Punya keuntungan main di kandang emang oke, tapi siapa yang bakal jadi tulang punggung di skuad U23 kita nanti? Nah, ini dia yang lagi jadi pembicaraan. Sekarang ini, pelatih kepala timnas Indonesia U23, Gerald Vandenberg, udah manggil 30 pemain buat ikut TC alias training camp di Jakarta. Latihan terus digeber di dua tempat keren, Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Stadion Patriot, Bekasi. Gile, vibes-nya udah kayak persiapan Piala Dunia. Tapi inget ya, dari 30 nama itu, cuma 23 yang bakal dapat tiket resmi buat ngebelah merah putih. Siapa aja yang layak stay, siapa yang harus sayonara. Buat lo yang suka ngulik skuad, ini saatnya buka mata. Dari pantauan tim bola, Santuy Yoi, itu kita udah ada beberapa nama yang kayaknya bakal aman banget posisinya. Siapa aja, nih kita sebutin. Dengar-dengar sih, ada pemain-pemain yang udah langganan tampil di level timnas senior juga, loh. Ini mereka bukan kaleng-kaleng, bro. Yang pertama, ada Cahya Supriyadi, sang penjaga gawang masa depan. Lanjut ke lini belakang, kita punya Muhammad Ferrari dan Kakang Rudianto yang udah akrab sama atmosfer pertandingan gede. Gelandang, ada Doni Tripamungkas, Arhan Fikri, dan Ahmad Maulana Syarif. Depan, udah pasti ada Hoki Caraka si Predator. Nama-nama ini bukan cuma jago kandang, tapi udah pernah tempur bareng tim senior juga. Jadi pengalaman mereka itu bakal jadi amunisi emas buat Vandenberg. Tapi, wait dulu, meskipun kelihatan menjanjikan, kita masih belum bisa baca strategi Vandenberg sepenuhnya. Soalnya, sampai sekarang, timnas U23 belum pernah uji coba resmi satu kali pun. Kita kayak lagi nonton trailer film, tapi filmnya belum tayang. Penasaran banget, tapi gak tahu endingnya gimana. Sebenarnya, Coach Vandenberg udah sempat ngatur jadwal beberapa friendly match. Tapi sayangnya, lawan-lawan yang direncanain malah pada batalin pertandingan. Alhasil, latihan intens jadi satu-satunya cara buat nyiapin tim. Ibarat mau masak rendang, tapi kehabisan bumbu. Ya udah, Vandenberg sekarang cuma bisa uji coba internal. Bikin rasa penasaran makin gila sih. Tapi tenang, sob, di balik minimnya info, selalu ada drama menarik. Nih, kita dapat bisikan angin kalau bakal ada kejutan nama-nama baru di skuad U23. Dan ini bukan pemain mainstream, tapi wajah-wajah yang gak banyak disorot sebelumnya. Lu siap denger nama-nama yang belum pernah masuk radar timnas sebelumnya? Nih, ada 3 yang lagi naik daun. Pertama, Firman Juliansyah dari Semen Padang. Meski timnya di Liga 2, tapi performa dia oke punya. Lalu ada Dominikus Dion dari PSS Sleman, dan Yardan Yafi yang tampil keren bareng Persita. Mereka belum pernah dipanggil sebelumnya, tapi siapa tahu bisa jadi kartu AS buat Vandenberg. Ingat, banyak kisah sukses timnas yang dimulai dari kejutan kayak gini. Siapa tahu, salah satu dari mereka jadi next Evan Dimas. Tapi, yang bikin heboh bukan cuma debutan. Ada juga satu nama yang memicu kontroversi, Brandon Schuineman. Pemain Arema FC ini jarang banget dapat menit main musim lalu, tapi tetap dipanggil Vandenberg. Netizen langsung rame, lah, kok dia dipanggil? Main aja jarang, tapi siapa tahu, di balik layar dia punya sesuatu yang beda. Jangan cepat ngejudge, ya. Jadi begini, bro dan sis bola. Skuad timnas Indonesia U23 masih teka-teki. Tapi dari komposisi sementara ini, kita bisa lihat campuran antara pemain senior, talenta muda, dan beberapa wildcard yang bisa aja ngegas di turnamen nanti. Yang pasti, Vandenberg kayak lagi masak nasi goreng spesial, ada bumbu lama, ada bahan baru. Tinggal tunggu kapan dia tuangin semuanya ke wajan. Terlepas dari siapa yang bakal kepilih nanti, satu hal yang pasti, kita semua wajib dukung timnas Indonesia U23 sepenuh hati. Main di rumah sendiri, di depan puluhan ribu supporter fanatik, ini bukan cuma turnamen, tapi kesempatan buat bikin sejarah. Yuk, siap-siap pakai jersey merah putih, sorak-sorai di GBK, dan tunjukin kalau Indonesia bukan cuma tuan rumah, tapi juga kandidat kuat juara. Jadi menurut lo, siapa yang paling layak masuk skuad utama timnas U23? Drop pendapat lo di kolom komentar,
atau mention kita di Twitter X. Siapa tahu analisa lo masuk radar pelatih, ya kan?